kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baliklah, ada Allah. Oh baliklah pada Allah, jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Allah. Berbaliklah pada tangan kasih-Nya. Di sanalah kau rasakan hangatnya. Kau kan hidup dalam kelimpahannya. Oh baliklah pada Allah. Oh baliklah pada Allah, jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Allah. Kembalilah pada Allah Tuhanmu. Di atasnya engkau telah ditebus. Dengarkanlah suaranya memanggilmu. Oh baliklah pada Allah. Oh baliklah pada Allah, jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Allah. Salam, selamat pagi, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bertemu lagi kita di sapaan teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu dalam berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas anugerah kehidupan baru yang Kau berikan buat kami semua anak-anak-Mu di pagi hari yang indah ini. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami di pagi hari ini, kami ingin duduk sebentar merenungkan firman. Mari kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami juga mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah dan berkata-katalah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan 23 ayatnya yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, pada akhir-akhir ini kita sering mendengar sebuah istilah, yaitu OTT. Ya, OTT ini adalah singkatan dari operasi tangkap tangan, dan ini dilakukan oleh sebuah lembaga di negara kita
yaitu KPK. Dan ini dilakukan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Salah satunya adalah suap menyuap. Ya, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan mengenai suap. Kenapa orang melakukan suap? Dari beberapa tulisan yang kami baca, ada beberapa menyebabkan orang melakukan suap. Yang pertama, orang ingin cepat menjadi kaya. Yang kedua, mungkin orang menginginkan sebuah posisi atau jabatan sehingga dia melakukan suap. Dan yang ketiga, orang melakukan suap karena mungkin saja dia melakukan sebuah kesalahan dan dia menginginkan agar kesalahannya itu tidak terungkap, dan mungkin saja dia menginginkan bisa bebas dari kesalahan tersebut. Ini beberapa alasan yang kami temukan dalam beberapa tulisan kenapa orang melakukan suap. Dan suap ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan suap ini bisa dilakukan juga oleh kita anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini melalui firman Tuhan ini kita diajarkan supaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan melakukan suap tersebut. Karena kenapa? Pertama, Tuhan tidak menyukai praktek suap tersebut. Tuhan membenci praktek suap tersebut. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang jujur. Tuhan kita adalah menyukai sifat yang adil. Oleh sebab itu, maka Tuhan tidak menyukai praktek suap tersebut. Dan hal ini juga yang diingatkan kepada bangsa Israel dan kepada kita. Kemudian yang kedua, praktek suap itu seperti apa kata firman Tuhan, akan membutakan orang yang melihat dan akan memutarbalikkan kebenaran. Ini yang dikatakan oleh firman. Sebab jika terjadi proses suap menyuap, maka orang yang mungkin melihat sebuah kejadian, maka ketika dia menerima suap, maka dia akan menutup mulutnya. Bahkan mungkin saja dia bisa membuka mulutnya. Tetapi apa kenyataan yang dia lihat? Bukan kenyataan yang diungkapkannya. Tetapi bisa saja sebaliknya yang diungkapkannya. Jadi dampak dari ketika dia menutup mulut, tidak mau bercerita dan membuta matanya walaupun melihat, dia akan memutarbalikkan fakta. Sehingga bisa saja yang terjadi adalah yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Dan bisa saja yang ketiga adalah akan merusak diri kita dan menyebabkan orang-orang sekitar kita bisa jatuh ke dalam dosa. Karena dengan menyuap, maka kita dapat melihat bahwa kita bisa menempatkan orang-orang yang tidak benar di posisi yang benar. Ya, menempatkan orang-orang yang tidak benar di posisi yang benar. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, maka orang-orang yang tidak benar di posisi yang benar itu akan mengelola sesuatu yang benar itu menjadi tidak benar. Dan orang-orang yang di sekitarnya juga bisa terpengaruh. Dan orang-orang di sekitarnya juga bisa terkontaminasi
dengan apa yang dilakukannya. Itu maka semua mungkin bisa terkena dampaknya. Kemudian yang keempat, kita juga sering melakukan kesalahan, dan ketika kesalahan itu terjadi, kita menutupinya juga dengan kesalahan. Maka ketika kita salah, kita berusaha menyuap orang yang mungkin memutuskan kesalahan kita. Sehingga apa yang terjadi? Kesalahan ditutup dengan kesalahan. Sehingga dengan demikian, maka kita tidak akan pernah dapat hidup dengan benar. Inilah yang terjadi jika kita melakukan suap. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, secara khusus orang yang percaya, jangan pernah kita melakukan suap menyuap. Ketika kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, janganlah kita menyuap. Ketika kita mungkin ada dalam masalah, janganlah kita menyuap untuk menyelesaikan masalah itu. Ketika kita ingin mungkin mendapatkan sebuah posisi atau jabatan, janganlah kita menyuap. Karena dengan menyuap, maka kita akan bisa memutarkan balikkan kebenaran. Dan orang lain di sekitar kita juga akan terkena dampaknya. Supaya kita tidak jatuh kepada proses suap menyuap, sebagai orang yang percaya, kitalah seharusnya sebagai motor di dalam mencegah proses suap menyuap itu. Dan itu dimulai dari diri kita. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh dalam proses suap menyuap. Yang pertama, marilah kita tetap hidup di dalam hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan. Biarkanlah diri kita dituntun oleh Tuhan, sehingga segala keputusan, segala apa yang kita lakukan, di dalam segala situasi, di dalam semua kondisi keberadaan hidup kita, kita selalu mengutamakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam usaha kita, baik di dalam pekerjaan kita. Mungkin saat ini kita adalah orang-orang yang memiliki kuasa untuk menentukan keputusan. Mari firman Tuhan mengajari kita, jangan coba-coba menerima suap. Dan kita juga sebagai orang yang mungkin memiliki kepentingan, jangan coba-coba menyuap. Kemudian yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita membuat hidup kita selalu hidup di dalam kejujuran dan kebenaran. Karena salah satu senjata kita untuk tidak menyuap dan tidak menerima suap adalah hidup jujur dan benar. Walaupun kadang hidup jujur dan benar tidak enak, tetapi itulah karakter yang harus kita kembangkan. Karena orang-orang yang hidup jujur dan benar, orang-orang yang disenangi oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bersyukurlah dengan apa yang kita dapat dan kita terima. Dengan kita bersyukur dengan apa yang kita dapat dan kita terima di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan jatuh ke dalam proses menyuap. Ketika mungkin saatnya kita belum mendapatkan posisi yang kita inginkan, mungkin waktunya belum waktu yang tepat. Berusahalah dengan keras dan bekerjalah dengan gigih, sehingga kita yakin Tuhan akan berikan kesempatan buat kita. Kemudian ketika kita ingin menjadi dan juga mungkin mengharapkan hal-hal berupa materi, jangan juga kita menerima suap. Karena suap tersebut tidak akan membuat hidup kita bahagia, keluarga kita bahagia. Tetapi yang ada, kita tahu bahwa cepat atau lambat dampak dari suap tersebut akan merusak kehidupan keluarga kita.
Jadi, terimalah apa yang diberikan oleh Tuhan, cukupkanlah kehidupan kita dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Ada sebuah kata bijak mengatakan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, katanya, suap akan mendatangkan kehancuran, tetapi kejujuran akan mendatangkan kebenaran dan kebahagiaan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Di pagi hari yang indah ini Engkau mengajari kami, supaya kami tidak melakukan salah satu tindakan yang Engkau benci, yaitu suap dan menerima suap. Ajari kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang jujur di dalam kehidupan kami. Dengan kejujuran kami, dimanapun kami Engkau tempatkan, dimanapun kami Engkau bekerjakan, dimanapun kami Engkau utus, kami akan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Dan kami akan menjadi anak-anak yang hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Dengan demikian Tuhan, kami juga bisa mencegah saudara-saudari kami untuk tidak jatuh dalam dosa, yaitu suap menyuap. Bapa yang baik, ajari kami melakukan firman-Mu. Ajari kami menjadi anak-anak yang jujur. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat semua saudari-saudari terkasih kami, abang dan kakak guru kami, KKR, yang ada di klasis kami Jakarta, Kalimantan ini. Mari Tuhan berkati dia dengan keluarganya. Dan Tuhan juga memberkati dia di dalam pekerjaannya. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan juga menambahkan hikmat kepadanya setiap hari. Dengan hikmat yang datangnya daripada-Mu Tuhan, maka kakak dan abang kami akan semakin diperlengkapi di dalam dia mempersiapkan dirinya untuk mengajar anak-anak kami KKR Tuhan. Kami tahu Tuhan, anak KKR adalah masa depan gereja Tuhan. Sehingga dengan kakak dan abang guru kami KKR semakin Engkau perlengkapi, maka kami yakin dan percaya dia akan dapat lebih baik memperkenalkan diri-Mu kepada anak-anak kami. Mari Bapa, Engkau selalu memberkati kakak dan abang guru KKR kami, dimanapun dia berada, dan juga pelayanannya. Ini doa kami Bapa, ini permohonan kami. Kami datang berdoa kepadamu di dalam satu nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.